ibu dan ibu-ibu muda yang menyusui gitu. Jadi masih yang ada di dalam benak mereka adalah menyusui itu hanya sebagai suatu kewajiban gitu, bukan sebagai suatu kebutuhan yang memang harus seorang ibu itu untuk penuhi hak anaknya gitu selama 2 tahun gitu. Bukan hanya itu, menyusui anak kadang gitu beberapa ibu itu masih malu untuk menyusui secara langsung gitu. Ini yang akan kita kaji adalah nantinya ibu-ibu ini biar tahu bahwa perintah menyusui ini sudah ada dan sudah ditulis secara sistematis di dalam Al-Quran. Mulai awalnya seorang ibu harus menyusui mulai kapan? Nah, di dalam program pemerintah tuh ada program inisiasi menyusui dini. Kenapa kok seorang ibu setelah melahirkan harus cepat-cepat menyusui anaknya di dalam hitungan beberapa detik setelah melahirkan? Itu ternyata dibahas di surah Al-Qasas ayat 7 gitu. Nah, ini awalnya mulanya saat Nabi Musa ketika ibunya Nabi Musa disuruh untuk menghanyutkan Baik, gini, Anda tidak menjelaskan skripsi, tapi rencana penelitian. baik, Jadi bukan Anda menyajikan skripsinya, cukup ya, baik. saya menulis ini, metodenya ini, bedanya ini. Nanti Ya, kalau sidang skripsi baru temuannya. Anda ya, kan baik, belum Ustaz. meneliti. Baik, Ustaz. Waktunya tinggal 2 menit ya. Ya, baik. Ya, itu judulnya. Nah, kemudian metodologinya kami akan menggunakan metodologi descriptive analysis. Nah, dan kami akan menggunakan pendekatan sosiologis ya dari seorang ibu ya agar mereka tahu bahwa di dalam Al-Qur'an itu sudah ditulis bagaimana rancangannya, mungkin bisa dibuat kurikulumnya sampai 2 tahun itu sampai ada musyawarah, kemudian ada nafkah yang harus diberikan antara suami istri itu harus sama-sama solid ya dalam memberikan ini. Nah, kemudian bedanya dengan penelitian orang lain itu adalah dari beberapa penelitian yang sudah kami pelajari, rata-rata penelitian tentang manajemen nggak ada manajemen laktasi, tapi adanya konsep laktasi, kemudian syariat menyusui, kemudian apa itu ASI dalam Al-Quran, itu rata-rata mereka itu menggunakan pendekatan secara psikologis dan kesehatan gitu. Jadi yang membahas tentang manajemen laktasi ini dalam pendekatan sosiologis itu belum ada, Ustaz, gitu. Dari beberapa literatur yang kami baca itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke, baik. Pertama saya suka dengan tema-tema yang seperti ini. Saya pribadi ya. Kenapa? Karena kita ingin buktikan bahwa Al-Quran yang turun 15 abad yang lalu sudah memuat isyarat yang banyak, salah satunya adalah tentang laktasi. Dan Anda ingin menjelaskan bagaimana Al-Quran mewajibkan laktasi atau menjadikan laktasi bagian dari ajarannya. Nah, saya ingin beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait nanti supaya proposal lebih baik. Pertama, fontnya diseragamkan ya. Ini sangat teknis. Nah, karena font dengan font isinya berbeda. Jadi skripsi yang bagus itu yang dibahas nanti isinya, temuannya, bukan salah ketiknya. Nanti kalau Anda perbaiki, kita diskusinya ke konten. Tapi kalau masih banyak salah, nanti kita malah diskusi tentang huruf besar kecil dan seterusnya. Jadi font seragamkan. Yang kedua, dalam menulis karya ilmiah, titel akademik itu tidak ditulis Doktor, MA. Karena kalau nanti Anda tulis misalnya Dr. Lukman Hakim, lalu Anda tulis misalnya Imam Ibnu Katsir, orang nyangka, wah Pak Lukman sudah doktor, Ibnu Katsir belum doktor, berarti pintaran Pak Lukman. Nah, nanti orang nyangka begitu. Yang kedua, titel sosial juga tidak ditulis, Syekh, Imam, nggak ditulis. Cukup sebut menurut Asyuyuti gitu. Kalau Anda tulis semuanya, titelnya berat karena Asyuyuti titelnya banyak. Beliau itu guru besar di 7 ilmu. Beliau adalah muhaddis, mufassir, ahli fikih, ahli usul. Berarti kalau nyebut sebagaimana dinyamakan oleh al-muhaddis, al-mufassir, al-usuli, al-badi'i, al-faqih, al-alim, al-alam, Asyuyuti, kepanjangan cukup menurut Asyuyuti. Sehingga nanti siapapun yang Anda kutip itu kita anggap setara, sama-sama layak untuk didengarkan pendapatnya sesuai ilmunya. Jadi tanpa titel, Anda kan masih nyebut titel dokter. Iya, masih ada beberapa.
Selanjutnya, rumusan masalah cukup satu saja, karena skripsi yang baik menurut kami skripsi yang menyelesaikan satu masalah. Toh yang rumusan yang Anda buat 1, 2 itu bisa digabung sebenarnya ya, cari yang lebih kuat. Nah, yang ketiga adalah metode penafsiran yang Anda pakai itu metode apa rencananya? Tadi kan Anda sangat umum ya. Maudu Ustaz. Oke, baik. Nanti Anda bisa menggunakan Maudu'i. Ada 3 yang bisa Anda pakai metode Maudu'i. Pertama Maudu'inya Al-Farmawi, yang kedua metode Maudu'inya Pak Quraish Shihab, yang ketiga metode Maudu'inya PT IKI. Nah, nanti Anda kalau mau pakai metode Maudu'i IKI, Anda bisa baca di pedoman tulisan skripsinya ya. Ya. Nah, ini belum direvisi tapi mungkin bisa dipakai untuk sementara yang ada saja. Nanti ada pedomannya, Anda bisa download, nanti kita juga cetak juga lah supaya gampang dipegang oleh mahasiswa. Baik. Nah, terakhir dari saya, ketika Anda meneliti tafsir dan mengangkat tema yang kalau kita sebutnya minal waqi ilan nas ya, dari realita terkait laktasi, Anda harus punya literatur dalam bidang sainsnya yang cukup. Jangan sampai Anda menafsirkan rodoah tapi yang diikuti tafsir lagi. Jadi tafsir menafsirkan tafsir. Itu jadi nggak sehat. Yang ada adalah Anda akan mengulang tafsir yang sudah ada. Jadi hanya mereproduksi pendapat orang yang sudah ada. Tapi kalau Anda menulis laktasi dalam perspektif Al-Quran, lalu Anda kaji pendapat-pendapat saintis, itu nanti akan muncul kebaruan. Karena tidak mungkin Ibnu Katsir menulis materi rodoah atau laktasi kemudian sebagaimana saintis, karena kan belum ada temuan-temuan saintis seperti ini di zaman dulu gitu kira-kira, sehingga tulisan Anda itu akan menjadi menjadi ada kebaruan dan faktual. Nah, terakhir dari saya, kenapa Anda menggunakan kata manajemen laktasi bukan laktasi saja? Bedanya apa laktasi dengan manajemen laktasi? Kalau laktasi saja itu lebih kepada hanya proses menyusuinya saja, Ustaz. Saya pengen meneliti ini mulai dari kehamilan sampai 2 tahun itu harus ada kurikulumnya, Ustaz. Oh, Anda ingin mencoba membuat pedoman bagi Pedoman, ibu-ibu ya? bahwasanya pedomannya itu sudah ada semua dalam Al-Quran gitu. Oke, itu dari sebelum hamil, saat hamil gitu Iya, ya. kenapa Gitu dulu. ibu-ibu harus menyusui itu sebenarnya udah dari kehamilan tuh harus udah ada pengetahuannya, Ustaz. Oke, maksudnya gini, kalau tema Anda manajemen laktasi, nanti orang yang ingin membaca menduga, wah ini manajemen, jangan-jangan. Nah, sementara kalau temanya umum, laktasi dalam perspektif Al-Quran, pembacanya banyak. Pembaca banyak. Baik yang ingin masalah kurikulum laktasi, kandungan laktasi, aturan-aturan laktasi. Nah, kan kalau semakin umum tema kan semakin gampang Anda dicari orang gitu ya. Walaupun nanti tentu Anda harus punya beda. Kalau yang lain kan menafsirkan rodoah saja ya. Tapi Anda kan enggak, ini bukan cuma rodoah, saya ingin membuat kurikulum. Nah, itu nanti ada kebaruan. Tetapi ketika muncul judul yang sudah spesifik, Anda mempersempit pangsa pasar pembaca. Jadi yang akan membaca tulisan Anda itu orang yang berpikir manajemen saja. Kan yang berpikir laktasi secara umum. Padahal Anda di sini kan menjelaskan rodoah itu apa gitu ya. Kandungan ASI itu apa. Kan sebenarnya Anda kaji kan umum ya. Anda menawarkan 10, salah satunya kelingking. Tapi kemudian yang Anda tulis judulnya kelingking saja. Maka orang nggak tahu kalau ada 9 tema lain yang ada dalam penelitian Anda. Karena judulnya sudah sangat spesifik manajemen. Tapi kalau Anda judul laktasi dalam perspektif Al-Quran, lalu Anda jelaskan di dalam bahwa bedanya saya dengan penelitian sebelumnya adalah saya ingin merumuskan pedoman untuk ibu-ibu loh. Bayangkan anak itu dari mulai bayi kita sudah urus, nanti dia akan sehat dan seterusnya. Kan Anda punya pembeda di situ, punya distinksi di situ dan itu sangat bagus. Terserah Anda mau tetap menggunakan manajemen atau secara umum, tapi kalau saya boleh usul umum saja. Nanti judulnya sama dengan penelitian lain, ya itulah fungsinya literatur review. Kita menjelaskan memang judulnya sama, temanya sama, tapi pendekatannya beda, perspektifnya beda,
objek kajiannya beda. Nah, Anda sedang menulis manajemennya. Ya. Walaupun demikian, tetap Anda mendefinisikan laktasi, tetap Anda mendefinisikan apa namanya, ya hal-hal terkait itu kan nggak langsung manajemennya, tapi ada pengantarnya itu yang nanti akan membuat pembaca Anda lebih banyak lagi. Orang yang ingin menafsirkan mau baca, orang yang penggiat inisiasi menyusui dini atau apa inisiasi IMB Menyusui IMD. IMD ya, itu jadi akan baca lagi. Dan orang yang berpikir, wah ini kalau Dinkes membaca juga perlu, oh ini juga perlu. Tapi kalau langsung manajemen yang baca cuma Dinkes doang. Penafsir tidak tertarik, saya kok manajemen sih, orang saya ngurusin lodoan. Itu tawaran dari saya. Yang tadi yang nggak kalah penting adalah perbanyak literatur yang kontemporer, temuan-temuan, dan itu yang akan membuat kajian Anda lebih lengkap, lebih kekinian daripada kajian yang sudah ada, karena Anda melengkapi dengan temuan baru. Iya. Nah, pada akhirnya nanti kita akan bilang 15 abad yang lalu, di mana orang masih berpikir untuk perang mendapatkan air, Nabi sudah mengajarkan untuk peduli pada bayi, luar biasa itu. Dan Nabi bukan bidan gitu. Al-Quran turun di tempat di mana orang belum educate, well educate, tapi sudah memiliki kesan yang sangat kuat terhadap kesehatan manusia diawali saat bayi gitu kira-kira ya. Baik, saya kira cukup hal-hal teknis tadi, nanti Anda bisa cermati. Silakan Ustaz Lukman. Baik, terima kasih Rekan. Oke, mungkin langsung saja ya Mas Eva ya. Yang pertama tadi saya menambahkan apa yang disampaikan Mbak Dekan ya, terkait dengan judul memang manajemen ini terkait dengan pengelolaan ya, terkait dengan mengatur gitu kan istilahnya. Kalau secara langsung misalkan laktasi dalam Al-Quran, memang bedanya ini kan kalau manajemen itu lebih spesifik. Anda lebih banyak membahas seputar ya bahasa sederhananya memandu lah panduan Islami untuk pengelolaan laktasi atau kebijakan laktasi Islami gitu misalnya sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an ya. Tapi kalau Anda membahas seputar langsung tidak ada manajemen laktasi dalam Al-Qur'an, maka ini juga bahasannya seputar umum dan eksploratif ya. Ya dalam menggali nilai-nilai laktasi dalam Al-Qur'an tanpa terlalu fokus pada praktiknya. Artinya laktasi dalam Al-Quran. Sehingga fokusnya itu, ya kalau di laktasi dalam Al-Quran, terkait makna ayat-ayat Al-Quran, kemudian hikmah laktasi dalam perspektif Al-Islam, berbasis Al-Quran, atau misalnya penekanan pentingnya ASI dan menyusui ya, sebagaimana misalkan dari Allah ya. Tapi kalau misalkan Anda mempertahankan manajemen, ya memang aturannya di sini adalah pengelolaan laktasi ya. Memang manajemen ini kan kaitannya dengan mengatur lah istilahnya, dengan melihat dan meneropong aspek-aspek yang bagaimana kemudian laktasi dimulai dalam Al-Quran, sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, dimulai sejak sejak dalam kandungan hingga melahirkan sampai usia 2 tahun misalkan. Jadi memang lebih fokus pada pengelolaan waktu menyusui ya. Hak dan tanggung jawab orang tua terkait laktasi ya, dan termasuk juga dukungan sosial ekonomi bagi ibu menyusui dalam perspektif Al-Quran. Baik, secara umum ya kalau saya lihat memang sepertinya kalau saya lihat di latar belakang di sistematika penulisan itu memang Anda lebih banyak pada manajemen ya. Yes. Jadi di bab inti itu analisis penafsiran ayat-ayat Al-Quran, itu anjuran menyusui pertama, kemudian menyusui anak selama 2 tahun penuh, yang ketiga musyawarah dalam manajemen laktasi, yang keempat memberikan upah baik pada istri ataupun orang yang menyusukan orang lain. Nah, yang terakhir etika menyusui dan penyampaian laktasi dalam Al-Quran. Jadi kalau saya lihat di sini memang lebih banyak orientasinya pada aspek pengelolaannya. Baik, yang pertama ingin saya komentari adalah latar belakang ini seperti memang 3 paragraf masih berselancar di saya. Yes. Latar belakang itu belum masuk pada to the point lah misalkan. Ini baru masuk to the point itu
baru di halaman 2. Harusnya lebih baik misalkan ketika Anda bahas tentang laktasi, kata-kata kunci itu laktasi. Ketika Anda membahas seputar ASI misalkan ya paragraf pertama itu sudah langsung masuk ke sana, bukan Anda berbicara tentang kauliyah kauniyah, karena memang di sini ada penelitian, sehingga penelitian itu lebih baik fokus. Beda dengan buku. Kalau buku itu mungkin narasinya panjang ya tidak masalah, tapi kalau di penelitian ya orang akan langsung membaca, oh nih ya. Sama dengan ketika saya baca proverb misalkan, baca pepatah misalkan, yang pendek itu justru lebih lebih mudah diambil daripada panjang misalkan. Ya artinya latar belakang itu tidak perlu, kemudian bernarasi panjang di seputar luarnya. Ini kan belum ada kaitannya dengan atasi kan. Paragraf 1, 2, dan 3. Ya masih belum ada. Jadi barulah nanti masuk di halaman kedua. Nah ini silakan misalnya dipermak misalkan ini bagus lagi biar bagaimana yang 2 ini masuk ke latar belakang masalah di kata kunci awal-awal, sehingga orang sudah tahu oh ini bahasanya seputar ASI gitu ya. Kemudian berikutnya untuk jarak masing-masing ini ya, itu sebenarnya tidak perlu ada jeda ya, sama seperti itu. Jadi lebih baik misalkan 0 nih ya. Jadi antara alinea atas dengan alinea berikutnya atau paragraf pertama, kedua, dan seterusnya itu tidak perlu terjeda, ada jedanya. Jadi biar kelihatan memang kalau hasil penelitian biasanya seperti itu. Jadi menggunakan yang zero. No spasi. No spasi. Tidak ada jeda di bawah. Saya nggak tahu istilahnya kalau ke bawah, kalau yang di samping kan spasi ya, kalau di bawah mungkin spasi juga ya. Oke, jadi bisa langsung tidak ada jedanya. Baik, berikutnya tulisan ini banyak terlalu ke dalam juga ya, tujuan dan manfaat penelitian dan seterusnya rumusan. Jadi saya lihat ini baiknya tetap ke samping. Jadi marginnya itu ya sebagaimana di footnote lah gitu. Jadi biar tidak kelihatan terlalu masuk ke dalam. Kemudian ya halaman 8 juga itu ya banyak judul-judul yang dicetak tebal. Misalkan judul karya Nanang, Rohman Soleh, misalkan dari Setika Sersis, misalkan. Jadi itu yang dicetak tebal ya samalah semuanya. Tinjauan pustaka itu isinya ya tidak perlu dicetak tebal. Oke, baik. Nah, paling yang perlu diperbaiki sistematika yang dibutuhkan dalam proposal itu sistematika narasi. Ditambah lagi dengan outline. Nah, ini baru outline ini. Ini baru outline yang sistematika pendahuluan, kemudian bab 1-2 tinjauan umum, ini outline. Ya, tapi kalau untuk yang sistematika pembahasan tetap modelnya narasi. Nanti Miss Eva bisa lihat di hasil tulisan skripsi teman-teman yang sudah ada di repositori. Masuk juga panduan-panduan yang sudah ditulis oleh baik secara umum saya kira itu, tapi memang kalau saya lihat ini dari judul pun juga sebenarnya sudah sudah ketahuan apa yang akan dibahas ya. Ya saya upayakan nanti linear sehingga ini yang perlu diperhatikan, rumusan masalah itu nanti yang akan menjawab. Ya, jadi kalau misalkan nanti disetujui berarti rumusan masalah ini menjadi basis penelitian di bab intinya. Jadi seolah-olah ya dari hasil hipotesis awal ya Anda seolah-olah membuat hasil kesimpulannya apa makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran yang Tuhan berikan, atau bagaimana perspektif para ulama dalam menafsirkan. Nah, saya kira saya sepakat seperti yang disampaikan Pak Dekan. Jadi sebenarnya cukup satu saja, misalkan bagaimana perspektif para ulama dalam menafsirkan perintah menyusui. Nah, itu yang kemudian nanti dijawab, kemudian di kesimpulan itu setelah dijawab seolah-olah itu jawabannya, karena itu boleh saja nanti berganti atau kurang maksimal ataupun salah misalkan. Jadi barulah hasil akhir itu yang dipakai. Cuma biar nanti tidak kemana-mana, bab kesimpulan itu dijawab terlebih dahulu baru dimulaikan dalam waktu.
ya tidak terlalu melebar nanti dalam bahasannya. Ya saya berharap misalkan dari 5 atau 6 ayat yang Anda tulis misalkan di outline itu bisa paling tidak memenuhi ya menjadi 75 halaman misalkan. Saya kira cukup Pak Dekan. Terima kasih. Baik. Ini Saudari Eva ini ada acara hari ini sekarang. Ini Ustadz bantuin tetangga hajatan. Oke, baik, begini saja. Biasanya kita menanyakan pembimbing di akhir, tapi Anda Nggak akan apa-apa, ada Ustadz. acara biasanya. Gini saja, Anda akan mengajukan usulan pembimbing. Ada 3 yang perlu Anda perhatikan. Pertama, kedekatan personal Anda dengan dosen. Jangan milih pembimbing yang Anda sebel, nanti susah bimbingannya ya. Yang kedua, ilmu yang relevan, karena nanti dosen bukan cuma men-ACC tapi juga membantu Anda dalam penelitian. Nah, yang ketiga, proporsional. Dosen tidak membimbing lebih dari 10 dalam satu semester, dalam satu nah, dari 3 hal ini Anda jadikan pertimbangan, Anda boleh mengajukan nama. Siapa yang mau jadi pembimbing Anda? Saya pengen Ustadz Ansor, Ustadz. Kayaknya jangan Pak Ansor deh. Pak Ansor itu punya ekspertisnya di bidang pemikiran, karena nanti kalau Pak Ansor sudah penuh, yang pemikirannya nggak dapat Pak Ansor. Misalnya kalau tafsir kayak gini kan bisa Ustadz Dayat, ya, bisa Pak siapa namanya, Pak boleh. Dayat aja. Ustadz Hidayatullah, Ustadz. Boleh. Oke. Anda yang ACC siapa? Ustadz Ansor, Ustadz. Oke. Baik, kalau begitu khusus Anda boleh meninggalkan forum. Alhamdulillah. Ini nanti Anda mendaftar bimbingan skripsi secara online. Teknisnya tanya Mbak Regina ya. Kemudian tolong Anda cek nilai lengkap atau tidak. Setelah itu kompre tahfidz Anda selesaikan, kompre mata kuliah selesaikan. Kalau Anda semester 6 sekarang? 8 ya? 8. Oke. Semester 8 itu masih ada kuliah di bulan Ramadan, tapi online. Supaya Anda setelah Ramadan bisa sidang. Kalau teman-teman nilainya lengkap, kompre tahfidz selesai, sidang skripsinya bisa bimbingan ini kan masih Januari ya, Februari, Maret, April. Anda punya waktu 3 bulan untuk menyelesaikan dan mudah-mudahan di bulan April atau Mei Anda bisa sidang. Karena nanti untuk semester 8 bulan Ramadan tetap kuliah online. Jadi kuliah dari rumah masing-masing. Baik, saya kira cukup. Nanti Anda mendaftar dan ketika Anda mendaftar pastikan proposalnya sudah direvisi dengan catatan tadi ya. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Silakan kalau Anda mau live, kita lanjut ke Abdul Hussein ya. Live ya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin share PPT, Ustaz. Ya, silakan. Baik, ini adalah judul yang akan saya angkat pada penelitian skripsi. Garis besarnya adalah logical fallacy dalam Al-Quran. Terkait logical fallacy pada latar belakang, ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan deskripsi tentang keterangan orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan contoh berupa kisah bagaimana sifat orang munafik tersebut. Nah, saya telah melakukan beberapa meninjau ya dalam beberapa artikel bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan sebuah logical fallacy gitu ya, atau cacat berpikir pada dialognya Fir'aun dan Nabi Musa di Quran surat Asy-Syu'ara kalau nggak salah. Nah, kemudian setelah melihat itu, saya mencoba berencana untuk melihat sisi yang berbeda, bukan dari segi dialog melainkan dari segi yang lebih mendeskripsikan. Dan akhirnya yang menurut saya memiliki kedekatan terkait ayat yang cukup mendeskripsikan logical fallacy itu sendiri ada pada ayat-ayat afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Mengapa? Karena
pada ayat-ayat ini afala taqilun cukup memberikan gambaran bahwasanya pemikiran itu atau pemahaman itu harus didorong untuk kemudian lebih memahami suatu konteks. Nah, dalam tafsir contohnya di sini geser. Nah, ini saya ulang lagi. Anda tidak menyampaikan skripsinya, rencana penelitian. Jadi yang Anda sampaikan itu rencananya judulnya ini, metodenya ini, bedanya ini. Anda bukan menyampaikan skripsinya, jadi tidak terlalu dalam afala taqilun, afala dan seterusnya. Kita sedang menguji rencana penelitian, bukan hasil penelitian. Nanti saat skripsi temuannya yang disampaikan. Sekarang Anda mau masak, yang ditanya ada nggak minyak gorengnya, ada nggak kompornya. Bukan ini rasanya manis, bukan. Nanti kalau sudah matang baru. Kan Anda baru mau masak. Anda mau mendirikan rumah, yang ditanya itu rencananya berapa bangunannya, berapa tingkat, pakai semen atau bambu, bukan ini nanti kamarnya yang nempati siapa, bukan. Saya minta, kenapa dibatasi? Kalau nggak dibatasi nanti waktunya molor, yang penting nggak nyampe malah tiba-tiba udah habis waktunya. Langsung saja kan, jadi sampaikan saja. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada beberapa masalah. Masalah yang ingin saya ajukan itu adalah tentang bagaimana ragam dan jenis kekeliruan berpikir yang terindikasi dalam ayat-ayat afala taqilun. Ya, di sini apa sih metode yang saya gunakan untuk kemudian dapat mengidentifikasi masalah tersebut? Ya, di sini saya menggunakan tafsir maudhu'i dan juga pendekatan logika itu sendiri untuk melihat apakah ayat-ayat tersebut bisa dianalisis secara logis. Nah, kemudian tentu tujuannya sendiri adalah menjawab permasalahan tersebut. Dan berikut adalah sistematika pembahasannya ya terkait bab 1 itu pendahuluan, kemudian juga ada tinjauan tinjauan umum terkait logical fallacy, dan bab ketiga ada analisis ayat-ayat tentang yang mengisahkan logical fallacy. Saya di sini mencantumkan sekiranya mungkin ada 7 ayat yang akan dianalisis yang memiliki ciri-ciri terdapat menjelaskan logical fallacy tersebut. Ya, sehingga judul yang nantinya akan saya ambil adalah logical fallacy dalam Al-Quran, analisis tematik kekeliruan berpikir dalam semantik ayat-ayat afala taqilun. Mungkin itu saja Ustadz yang dapat saya sampaikan. Oke, jadi catatan dari saya, proposal Anda bagus. Nah, berarti Anda sudah tergambar yang mau Anda kerjakan ya. Ini subjektivitas saya. Tinggal beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Pertama, logical fallacy itu Anda hanya fokus pada afala taqilun ya? Iya Ustaz. Kenapa bukan yang lain, tatafakkarun nggak masuk, kenapa? Jawab. Yang pertama, karena afala taqilun ayatnya banyak, itu ada 13 dan kita ambil 7. Itu saran dari pembimbing kemarin ACC. Kenapa nggak ayat-ayat yang lain? Karena yang ayat-ayat yang lain itu terlalu terbatas sedikit, kayak afala tatafakkarun itu cuman ada 1 kalau saya perhatikan gitu. Makanya saya mengambil ayat afala taqilun karena memiliki ayat yang lebih banyak. Jadi sebenarnya itu ada kemiripan ketika Anda mengangkat afala taqilun itu dengan la'allakum taqilun. Afala tatafakkarun dengan la'allakum tatafakkarun. Nah, misalnya begitu. Nah, saya nggak tahu pemilihan Anda terkait logical fallacy itu nanti Anda yang jelaskan, Anda kuatkan dalam bab pendahuluan. Kenapa saya memilih taqilun saja? Sebenarnya kan pasti ada karakter-karakter, akal, ta'lamun, ilmu, tatafakkarun, berpikir, kemudian ada lagi tubsirun, merasionalisasikan gitu. Nah, itu kan ada penjelasan-penjelasan. Nah, secara umum sih proposal Anda sudah tergambar apa yang akan Anda lakukan. Nah, tinggal nanti tolong diperkuat
kenapa kemudian hanya takkilun saja yang adil. Padahal pun sebenarnya juga dua pertanyaan retoris dari Tuhan yang ingin mengingatkan potensi manusia tidak dipakai dengan baik, sudah punya akal nggak dipakai. Bedanya takkilun dengan tatafakarun, Anda sudah ada kajian nggak? Kalau takkilun saya sempat lihat juga ya, cuman sebenarnya baru yang lihat bawaan itu takkilun atau tatafakarun? takkilun. Oke, baik. Nanti Anda punya kesempatan untuk memperjelas itu dalam skripsi Anda ya. Oke. Ustaz. Baik, silakan Satupman. Baik, terima kasih Pak Dekan. Yang pertama, Saudara Abdul Hussein ya. Jadi Anda mengangkat tema logical fallacy dalam Al-Quran, analisis tematik kesesatan berpikir dalam semantik ayat-ayat. Di mana? Jadi memang di sini terlalu banyak apa namanya kalau variabelnya banyak sekali nih. Anda bilang analisis, Anda bilang tematik, Anda bilang kesesatan berpikir, menggunakan semantik, belum lagi bahasa yang Anda gunakan, logical fallacy ini. Saya berharap Anda mampu, karena ini kajian filsafat ya, kajian filsafat. Saya nggak tahu apakah rujukan Anda berbahasa Indonesia, ANSI berbahasa Indonesia, atau rujukan-rujukan yang berbahasa Inggris. Bisa Anda sebutkan? Ada beberapa rujukan dari bahasa Inggris, itu judulnya ya terkait bukunya Bob Bennett itu yang punya logical fallacy sebanyak 300 buah. Ada juga satu lagi, siapa ya, Jacob apa gitu, saya agak lupa sih namanya apa, cuman terjemahan. Kalau yang bukunya Bob Bennett itu bahasa Inggris asli, nggak ada terjemahannya. Baik, jadi itu yang saya harap Anda ya Pak, tidak kemudian hanya berbasis apa namanya terjemahan, karena banyak juga terjemahan itu yang terpeleset ya istilahnya. Menurut Anda sendiri logical fallacy itu apa sih? Selama saya memahami itu, logical fallacy itu di mana mungkin seseorang memiliki pemikiran yang keliru, tapi kekeliruan itu sendiri didapatkan dari ketidakmampuan dia dalam menganalisis lebih dalam. Artinya bisa jadi dia cepat menilai tanpa berpikir terlebih dahulu, dan akhirnya penilaian tersebut mungkin akan keliru. Ya. Apakah saya semudah itu tentang logical fallacy yang Anda maksud? Enggak. Lumayan panjang juga. Bisa Anda sebutkan contoh yang ada dalam Al-Quran? Contoh dalam Al-Quran itu ada di ayat Fala ta'qilun, seperti apa contohnya coba? Contohnya itu di Al-Baqarah ayat 44. Apa namanya? Atamurunanna itu ya. Saya agak lupa ayatnya, cuman kiranya mengapa kamu mengajarkan sesuatu sedangkan kamu melupakannya padahal kamu membaca kitab Taurat di situ. Ya. Yang disebut logical fallacy-nya siapa? Siapa yang salah di situ? Orang Yahudi, ahlul kitab. Ahlul kitabnya, Ustaz. Jadi orang yang dijelaskan ayat itu ya yakni ahlul kitab. Ahlul kitab yang dijelaskan dalam ayat atau memiliki kesesatan berpikir. Ya, ahlul kitab itu memiliki kekeliruan dalam berpikir gitu. Oke, contohnya tadi seperti apa yang Anda maksud? Bahasa Indonesianya apa? Mengapa kamu mengajarkan sesuatu sedangkan kamu sendiri melupakannya padahal kamu membaca kitab Taurat gitu ya. Barulah di situ ada apalah ta'qilun, mengapa kamu tidak berpikir. Menurut ya dalam menurut saya itu adalah bagian dari kesesatan berpikir dalam Al-Quran. Tapi kalau Anda kemudian compare dengan logical fallacy secara umum, ini kan masuk dalam tema-tema yang besar gitu ya istilahnya. Jadi kesesatan berpikir yang dimaksud itu adalah berpikir yang tidak senada atau menggunakan aturan-aturan yang tidak terstruktur, kesalahan dalam struktur logika atau argumen misalkan. Nah, gimana argumen mana yang kemudian dibenarkan? Apakah ahlul kitab yang memiliki pemahaman sendiri atau misalkan dalam Al-Quran?
Karena nih bahasa Anda, bahasa logical fallacy ini kan bahasa pasaran. Bahasa pasaran. Jadi bukan satu hal yang kemudian, wah, saya khawatir nanti Anda menggunakan tema ini justru salah menggunakan. Salah menggunakan. Yang dimaksud itu bukan logical fallacy, hal yang kemudian sangat sederhana dipersulit menggunakan istilah ini. Jadi kesesatan menurut Anda, kesesatan menurut siapa? Kan gitu kan, harus jelas itu. Ketika Anda menulis misalkan tentang Trinitas misalkan, Trinitas dalam Islam ataupun Trinitas dalam agama misalkan, yang dianggap tidak benar misalkan, apakah kemudian ketidakbenaran itu diterima oleh orang-orang Kristen misalkan? Jadi kan jelas berbeda nanti ketika Anda gunakan logical fallacies ini kan diterima secara umum. Sementara misalkan isi yang ada ya tidak diterima secara umum. Misalkan dalam Islam oke, Trinitas tidak boleh misalkan, tapi dalam Kristen kan mereka membenarkan itu misalkan. Ya basisnya lagi-lagi kan karena menggunakan apa namanya model-model yang seperti ini deh, ya jelas tidak segampang yang Anda lihat misalkan, sama dengan kasus hermeneutika. Jadi kajian-kajiannya harus benar dan saya khawatir nanti Anda tidak sesuai dengan model yang Anda sebutkan logical fallacies ini. Karena dari bahasa yang tadi saya sampaikan itu Anda menggunakan banyak variabel di situ. Logical fallacy itu bisa dikejar itu nanti. Kemudian kesesatan berpikir yang Anda maksud itu bisa dikejar. Kemudian sama semantik yang Anda maksud. Terlalu banyak variabelnya di sini. Yang perlu Anda sedikit harus membahas itu, padahal sebenarnya kan sederhana. Anda mau bahas apa sih sebenarnya dalam Al-Quran itu? Jadi jangan kemudian satu hal yang kemudian mudah, kemudian Anda persulit hanya menggunakan model ataupun bahasa yang kebarat-baratan gitu kan saja. Itu yang saya kira perlu Anda tekankan ya. Jadi ini mumpung masih belum jauh, ya saya minta kalau misalkan Anda benar-benar mengangkat ini, kalau misalkan nanti disetujui Pak Dekan, maka Anda perlu mengupas tuntas tentang logical fallacy. Karena ini nanti pasti akan kita kejar. Ya, oke, baik. Secara umum itu ya. Oke, jadi temuan-temuan Anda sementara ya, itu saya tidak bisa banyak minta Anda untuk menemukan ataupun untuk hipotesis karena Anda juga belum tahu ayat-ayat yang digunakan, hanya menggunakan hafalan ta'wilun, tapi Anda belum banyak bersinggungan dengan ayat tersebut. Baik, saya kira cukup Pak Dekan, terima kasih. Oke, baik. Anda yang mengaksesnya siapa? Pak Ansor, Ustaz. Pak Ansor. Oke. Mau dibimbing siapa Anda? Pak Ansor juga sebenarnya main sama Pak Ansor. Gimana Pak Lukman? Masih bisa? Pak Ansor ini udah 4 hari ini. Masih Pak, masih ya, sudah 3. Khawatirnya nanti tema-tema yang khas Pak Ansor malah nggak bisa dibimbing Pak Ansor. Kalau yang ini kayak gini ini siapa yang bisa ya? Mungkin Pak Rauf, Pak Anwar. Ya nggak boleh Pak Ansor lah, dia guru dosen matik ini ya. Oke, baik. Oke, nanti sama seperti tadi Eva, Anda daftar bimbingan deskripsi, pastikan nilai lengkap, lalu tapi selesaikan sehingga Anda bisa segera sidang ya. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, yang ketiga yaitu Ibnu Akil. Husain boleh live dari forum ini, silakan. Ibnu Akil, silakan. Waktunya sama dibatasi 5 menit. Oke, baik. Saya izin share screen, Ustaz. Oke, yang pertama ini judul yang akan saya ambil yaitu tentang studi ayat-ayat wahdatul wujud dalam tafsir Ibnu Arabi dan korelasinya dengan teori sains. Latar belakangnya mungkin yang paling umum adalah fenomena yang terjadi saat ini, polemik tentang tasbih dan tanzih gitu ya. Tasbih ini adalah penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk atau imanen,
sedangkan tanzih ada keberlepasan Allah dari sifat-sifat makhluk atau transenden. Nah, ini latar belakang yang ingin saya angkat karena ternyata dalam konsep wahdatul wujud itu bersifat moderat. Ini menurut pendapat Haidar Bagir bahwa Ibnu Arabi ini memecahkan masalah dikotomi tanzih versus tasbih dengan gagasannya tentang tajalli yang memperkenalkan hierarki wujud yang memungkinkan Tuhan itu transenden sekaligus imanen. Ya. Jadi dia transenden dalam martabat zat dan secara bertingkat imanen dalam tajallinya. Allah tak mungkin lain jadi kecuali transenden dan imanen sekaligus. Kemudian juga dilihat perkembangan sains dewasa ini itu lebih ke arah filosofis. Contohnya seperti teori Big Bang, kemudian ada teori holographic universe, simulation hypothesis, dan biocentrism. Nah, hal ini muncul karena fenomena fisika kuantum yang tidak bisa dijelaskan secara logis gitu ya. Nah, kemudian nanti yang akan saya lakukan adalah melakukan analisis tafsir Ibnu Arabi terkait konsep wahdatul wujud dengan metode analisisnya adalah Muqarron, kitab tafsir yang digunakan tafsir Ibnu Arabi, kemudian Lataif al-Isyarat dan Al-Kasyaf yang sama-sama menggunakan bil isyari ya, supaya apple to apple ya. Kemudian surat yang mungkin akan saya analisis adalah surat Al-Ikhlas, surat An-Nur ayat 35 dan ayat-ayat tentang arsy. Kemudian rumusan masalahnya di sini bagaimana pandangan para ulama tafsir terhadap ayat-ayat terkait konsep wahdatul wujud itu sendiri gitu ya. Apakah konsep ini memiliki landasan ya di dalam Al-Qur'an gitu ya, atau tidak. Kemudian juga nanti saya korelasikan dengan penemuan-penemuan sains itu sendiri ya. Apakah memiliki keterkaitan misalkan dalam konsep Big Bang ya, tentang penciptaan alam semesta ya. Karena ini adalah tasawuf falsafi, tentu harus dilihat juga dari ilmu filsafatnya. Kemudian tentang holographic universe, simulation hypothesis, dan biocentrism terhadap konsep wahdatul wujud itu sendiri. Nah, mungkin itu saja secara garis besar yang saya bisa sampaikan terkait rencana penelitian terhadap judul saya tadi, yaitu di ayat-ayat wahdatul wujud dalam tafsir Ibnu Arabi dan korelasinya dengan sains, dengan teori sains. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah? Nah, oke, jadi sebenarnya yang penting itu bukan pengenalan teori-teorinya, tapi rencana penelitiannya. Dalam artian tuh kita belum mendengar metode apa yang akan Anda lakukan. Karena jangan-jangan ada orang mau bikin pisang goreng tapi dia pakai panci, akhirnya nggak jadi pisang goreng, jadi pisang rebus gitu. Metode itu pentingnya ke sana. Kita ingin menguji penelitian Anda itu bisa dilakukan dengan baik atau tidak. Yang kedua, bedanya penelitian Anda dengan yang lain juga belum muncul. Gara-gara yaitu tadi, Anda merasa harus menjelaskan hal-hal yang sebenarnya sudah ada dalam proposal. Dan asumsi Anda mungkin Pak Lukman dan saya belum tahu teori ini, sehingga kita diberikan banyak hal sehingga yang paling penting malah nggak nyampe. Catatan buat teman-teman, pastikan ketika Anda mempresentasikan sesuatu, yang paling penting itu tersampaikan. Jangan bunga-bunganya tersampaikan, isinya tidak. Baik, saya akan awali dengan judul ya. Ayat-ayat wahdatul wujud ini ayat apa ya? Itu ayat-ayat yang saya kutip dari kitab-kitabnya Ibnu Arabi ya, seperti Fusus Al-Hikam dan Anda nanti bermasalah menurut saya. Ketika Anda mengklaim misalnya ayat berapa coba? Surat berapa ayat berapa? Surat Al-Ikhlas itu contoh yang ada di dalam penjelasan. Oke. Surat Al-Ikhlas ayat 1, orang nggak ada yang marah. Tapi kalau ada yang bilang Al-Ikhlas adalah ayat wahdatul wujud, banyak orang marah ya. Nah, itulah yang ingin saya gali sebetulnya. Judul skripsi atau penelitian itu normatif menggambarkan isi. Bukan dari awal Anda sudah bombastis, itu karakter buku. Al-Ikhlas ayat 1 itu ayat tentang tauhid. Qul huwallahu
ahad, bukan ayat wahdatul wujud. Nah, ketika Anda mengklaim ayat-ayat wahdatul wujud, Anda akan ditanya, ini Anda menamai sendiri atau orang lain. Nah, sekarang ada nggak orang yang menamai Al-Ikhlas ayat 1 sebagai ayat wahdatul wujud selain Anda? Itu karena ada penjelasan oleh Imam Ibnu Arabinya sendiri mengenai menafsirkan surat Al-Ikhlas gitu. Jadi, iya, penjelasan Imam Arabi pasti semua mufasir menjelaskan itu. iya. Tapi ketika Anda menyebut ini sebagai ayat wahdatul wujud, kira-kira pembaca umum ini sepakat nggak gitu? Kalau tiba-tiba ayat tauhid jadi ayat wahdatul wujud. Gitu. Karena gini, sebenarnya saya tidak ingin masuk dalam rumusan judul ya. Tapi kalau judul itu menggelitik, saya ingin mendengar penjelasannya. Itu jangan sampai begini, belum membaca tulisan Anda sudah dirujak lah kira-kira karena pemilihan judul. Judulnya sebetulnya rekomendasi dari Ustadz Abdul Rauf sih Ustadz. Ya, gini, peneliti itu memiliki kemandirian. Jadi nanti pun dalam bimbingan itu Anda tidak semerta-merta mengambil pendapat dosen pembimbing. Anda harus mandiri di dalam Nah, ketika Anda menerima tawaran dari Ustadz Rauf misalnya, itu kan berarti Anda setuju dan Anda harus bisa menjelaskan kepersetujuan Anda itu kepada orang lain sehingga orang lain ikut setuju. Nah, kalau Anda rasa kayaknya nggak tepat deh ayat ini, nah itu Anda harus sampaikan ke pembimbing nanti, ini nggak tepat kalau disebut ini gitu. Alasannya begini. Jangan sampai karya Anda lalu tidak menggambarkan pemikiran Anda. Makanya saya tanya lagi, selain Qul huwallahu ahad apa lagi ayat wahdatul wujud ini? Surat An-Nur. Di mana ayatnya itu? Surat An-Nur ayat 35 apa ya? Ya, surat An-Nur. Ada nggak kata-kata itu sebagai ayat wahdatul wujud? Ayatnya gimana bunyinya? Allahu nurus samawati wal ard. Nah, sekarang yang mana? Itu ayat Allahu nurus samawati kok tiba-tiba jadi wahdatul wujud. Nah, itu bermasalah. Nanti gini, bayangkan ya bahwa Anda itu jualnya singkong, tapi Anda bilang makanan sultan. Orang sudah penasaran pasti buka loh. Atau Anda sebenarnya jual kipas angin, tapi Anda bilang ini penyejuk hidup. Nah, tiba-tiba orang kecewa. Itu yang saya maksud, redaksional itu ada konsekuensi. Maka ketika Anda menyebut ayat wahdatul wujud, itu selalu saja muncul pertanyaan, emang ada di Quran ayat wahdatul wujud? Nah, kan versi Anda yang kemudian ayat ini wahdatul wujud, versi Anda. Memberi nama sebuah ayat, itu harus ada alasan. Misalnya, surah Al-Kafirun disebut sebagai ayat multikulturisme. Ada yang begitu, ya silakan Anda namai, tapi ada alasan. Tidak semerta-merta ayat tauhid jadi ayat wahdatul wujud. Anda mencari musuh baru itu. Bong tasbih sama takwil saja sudah berantem, tiba-tiba mereka ngeroyok Anda karena Anda mengklaim. Nah, itu saya tidak tahu. Apalagi kalau isinya saya lihat ya, ini ada hal yang menarik misalnya. Ini ada imajinasi kreatif, insan kamil, hulul, ittihad, panteisme. Sekarang pertanyaannya, yang punya definisi insan kamil siapa? Al-Jili, Ustaz. Abdul Karim Al-Jili. Nah, kalau gitu bukan Arabi ya. Melempar lagi, jauh lagi. Dia merujuk dari Ibnu Arabi juga sih. Ibnu Arabi ngomong nggak insan kamil? Saya belum membaca kitabnya sih. Tetapi dari beberapa jurnal gitu. Ya, kalau ada alhamdulillah ya. Tapi gini, skripsi itu bisa sangat sederhana. Yang penting bisa menjawab pertanyaan. Gak usah jelimet-jelimet yang akhirnya orang malah bingung. Seperti ini kan jadi jelimet. Panteisme itu punya siapa? Istilah panteisme. Panteisme itu Aristoteles maksudnya. Ya jauh lagi. Tiba-tiba kok masuk dalam kajian wahdatul wujud kalau dia milik dari Aristo. Nah, yang kayak gini sebenarnya sederhana saja kalau Anda mau, misalnya pemikiran Ibnu Arabi terkait ayat-ayat ketuhanan. Itu sederhana kan? Masuklah Qul huwallahu ahad. Menurut Arabi ayatnya begini tafsirnya. Bukan kemudian Anda menawarkan sebuah nama yang akhirnya kita
ya 7 menit ngebahas masalah wahdatul wujud saja, ayatnya mana saja kan. Bayangkan kalau gini, peneliti itu judul itu nggak perlu bombastis seperti buku, tapi dia normatif menggambarkan isinya. Sekarang kan Anda ingin menggambarkan pemikiran Arabi kan? Ya, berarti judulnya pemikiran atau penafsiran Arabi terhadap apa? Terhadap ayat-ayat ketuhanan. Misalnya, berarti kul wallahu ahad masuk. Allahu nurus samawat masuk dibandingkan dengan pendapat lain. Lebih sederhana dan Anda nggak akan repot berdebat dengan ini ayat namanya siapa, ya kan? Akhirnya penelitian Anda tidak dibahas, yang dibahas adalah redaksional atau diksi kata yang Anda pilih saat merumuskan judul. Lagi-lagi ini tawaran dari saya, jangan sampai gini, meneliti dengan semikian rumit, serius, tapi yang dibahas malah redaksi judul. Nah kan capek. Ibarat kata Anda sudah masak enak-enak, makanannya nggak dimakan. Yang Anda malah ngebahas masalah nama makanannya gitu. Padahal harusnya makanan itu dimakan, bukan dibahas itu. Kenapa? Karena dari nama saja orang sudah bikin kontroversi. Nah, apapun itu, saya sebenarnya menilai skripsi itu tidak melulu harus rumit ya. Baik. Jadi mengklaim panteism adalah pendapat Ibnu Arabi atau insan kamil yang punya Al-Jili ya dari Ibnu Arabi, itu juga nanti debat lagi itu. Lama itu. Kan dia membaca, iya semua orang membaca tulisan yang sebelumnya, tapi bukan berarti dia mengambil pendapat orang itu. Pak Quraisyab yang membaca tafsir Ibnu Katsir, tapi kan dia memiliki kemandirian dalam berpikir, dalam berijtihad, sehingga kita sebut ini tafsir Quraisyab bukan tafsir Ibnu Katsir, gitu kira-kira. Nah, kalau kemudian ada kesamaan pembahasan, tapi orang yang tahu ya dan kami ini punya Al-Jili gitu. Nah, itu Anda perbaiki dulu untuk diksi-diksi ini. Tidak perlu bombastis, tidak perlu kontroversi, tapi yang penting menyelesaikan masalah. Baik, saya akan membahas beberapa hal terkait teknik penulisannya. Ini fontnya diseragamkan tolong ya, karena font atas bawah tuh beda, yang atas dengan footnote-nya beda. Anda seragamkan. Kemudian ini kenapa ada guru gembul masuk ya dalam proposal Anda ya? Ya ini fenomena yang terjadi saat ini, Ustaz. Ya itu maksudnya sebagai latar belakang. Enggak gini. Anda ekspektasinya yang membaca skripsi Anda itu siapa? Apakah anak-anak yang sering di YouTube atau peneliti? Bayangkan orang Malaysia membaca, apakah dia harus tahu guru gembul? Kecuali kalau guru gembul adalah sosok otoritatif. Bayangkan kalau sekedar dia punya follower, nanti menurut Raffi Ahmad, menurut Soimah, menurut Komeng, kan enggak seperti itu. Ini yang saya bilang mungkin bahasanya itu kesalahan dalam bukan ketidaksesuaian lah. Guru gembul lalu disebut lagi Jawas. Ini Anda sudah mengecilkan potensi Anda, yang mana Anda mengutip orang-orang yang secara keilmuan mungkin sama dengan Anda. Kutiplah yang lebih otoritatif. Ulama-ulama yang otoritatif kan banyak. Masa Pak Jawas Anda kutip, siapa lagi itu? Guru gembul dikutip, siapa lagi gitu. Aduh, sayang sekali skripsi yang ditulis Ibnu Arabi tapi dibandingkan dengan guru gembul. Walaupun saya yakin tujuan Anda ingin menggambarkan fenomena umum. Nah, masa filsafat dibahas oleh orang umum? Tapi kan guru gembul bagus. Kayaknya itu orang bagus itu bukan kemampuan ngomong, tapi harus diuji oleh sidang. Karena itulah yang otoritatif adalah yang sudah menulis buku, jurnal, dan sudah di sidang skripsi, tesis, disertasi. Kalau sekedar ngomong, nah itu anak-anak kecil yang ibu-ibu patayat-patayat itu yang viral tiap hari itu ya jadi rujukan. Wah, masa filsafat dibahas oleh orang-orang itu. Nah, pentingnya Anda memilih rujukan itu menjadi perhatian ya. Nah, ada sekian banyak orang yang bisa dikutip, guru gembul yang muncul, Jawas yang muncul, satu lagi siapa tadi saya lupa. Sekian banyak ulama di dunia, tiba-tiba Anda menyejajarkan dua orang ini yang memang viral pada masanya. Kira-kira 20 tahun lagi masih ada nggak guru gembul ya? Kalau dia nggak nulis buku. Kira-kira menurut Anda? Anda ngalamin Zainuddin MZ nggak? Iya. Nah, dia viral di masanya. Sekarang masih ada nggak yang
mempelajari pemikirannya gitu? Masih Oke, sih ada. Jeffrey Al-Bukhari, siapa? Jeffrey UJ itu. Itu segitu viralnya, sekarang masih ada nggak yang meneliti pemikirannya? Nah, bayangkan bahwa skripsi Anda kan bertahan sampai Anda Iya. 20 tahun lagi, tiba-tiba Anda mengutip orang yang mungkin dalam 5 tahun sudah nggak ada. Ada berapa banyak orang yang viral lalu habis. Satu-satu viral di YouTube itu loh, yang gas-gus, yang namanya disingkat. Itu kan sebentar saja hilang ya. Nah, skripsi Anda itu segmentasi yang membaca siapa? Anak-anak alay yang di YouTube tidak membaca skripsi, para akademisi nggak mau baca kalau Anda mengutip orang-orang seperti ini. Nah, kecuali lagi-lagi, misalnya guru gembul menulis buku tentang filsafat, tentang tafsir. Kita perlu mengkaji pemikirannya. Kalau ini cuma ngomong doang, nah itu yang jadi pemikiran. Skripsi yang sangat bagus, tiba-tiba menyejarkan orang-orang yang di Malaysia nggak dikenal, kira-kira di Singapura ada yang kenal, ya kira-kira di Saudi ada yang kenal, ya akhirnya skripsi Anda yang baca siapa? Itu jadi bahan pemikiran yang perlu. Nah, jadi ada catatan menurut saya. Nah, ini teknis dulu. Ini dua hal ini penting, teknis. Pertama, font diseragamkan. Kedua, kalau Anda nyebut buku, ada halamannya ya. Jangan tidak ada halamannya ya. Oh ya. Anda rujukan apapun itu ada halamannya. Bayangkan, tafsir Ibnu Katsir gitu saja. Waduh, puluhan jilid kita harus baca. Padahal kalau pakai halaman juz selesai. Ini buku-buku yang Anda kutip tidak ada halamannya. Nanti Anda perbaiki itu ya, supaya orang yang mau merujuk tahu halaman berapa dia harus membuka bukunya. Ini. Terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah tadi, saya nggak tahu bab 3, bab 4 itu relevan atau tidak, karena ini penafsiran, tapi kok judulnya jadi buruk mana-mana. Ini uraian tentang ayat wahdatul wujud, imajinasi kreatif, insan kamil, hulul, ittihad. Hulul itu punya siapa ya? Hulul itu Hulul. Abu Yazid Al-Bistami yang masalah. Kenapa kemudian diangkat di sini? Karena Kan tadi judulnya ayat wahdatul wujud. Nah, kalau mau misalnya Anda tadi penafsiran Ibnu Arabi terkait ayat-ayat ketuhanan, nanti Anda angkat satu ayat apa, lalu Anda bilang Ibnu Arabi menafsirkan gini, Abu Yazid menafsirkan begini, nanti Ibnu Katsir menafsirkan begini, ada beda. Dari ayat yang sama memunculkan teori hulul, teori wahdatul wujud, teori insan kamil, itu boleh beda. Tapi kalau dari judulnya sudah muncul sedemikian sedemikian spesifik, nah itu jadi masalah. Nah, lagi-lagi enaknya seminar proposal itu semuanya diidentifikasi di awal. Bayangkan skripsi sudah jadi tiba-tiba dibatalkan, kan capek ya. Mendingan dari awal. Nah, ini masih apapun bisa yang Anda berubah ya tulis, Ustadz ya. oh, masih bisa. Jelas masih bisa. Bahkan kalaupun Anda tidak mengubah nggak masalah. Yang penting Anda bisa merasionalisasikan sehingga pembaca tidak perlu bertanya lagi gitu ya. Saya dan Pak Lukman ini kan pembaca pertama. Kalau kami masih nanya, berarti tulisan Anda masih bermasalah. Kalau nggak nanya, berarti tidak bermasalah. Gitu ya. Baik. Saya silakan Pak Lukman. Saya izin sholat zuhur dulu. Tadi saya ada acara tiba-tiba jam 1 gitu ya. Jadi Pak Lukman boleh nambah lah sampai 7 menit, 8 menit. Saya sholat dulu Pak ya. Siap. Terima kasih. Kan. Baik, terima kasih Pak Dekan. Baik ya, selanjutnya ada beberapa hal ya terkait dengan materi tulisan Anda Mr. Ibnu Akil ya. Jadi terkait dengan judul tadi sudah disampaikan beberapa oleh Pak Dekan, studi ayat-ayat wahdatul wujud dalam tafsir Ibnu Arabi dan korelasinya dengan teori sains. Jadi sebenarnya teori ini kalau saya lihat atau judul ini sebenarnya ya menarik ya, hanya saja memang tadi disampaikan Pak Dekan, yang pertama adalah terlalu banyak elemen di situ, Mr. Ibnu Akil. Jadi kenapa kemudian saya sebutkan terlalu banyak elemen sehingga tidak fokus pada masalah dan kecenderungannya memang sebagaimana di outline itu cenderung jumping. Jadi antara satu dengan yang lain, bab per bab itu tidak ada interconnectedness. Interconnectedness itu tidak ada ketersambungan kalau saya lihat di outline itu. Termasuk juga sebenarnya untuk mengkorelasi antara wahdatul wujud dengan sains, nah itu satu hal yang
apa ya, kalau saya lihat menantang sebenarnya, hanya saja dari sisi mana. Kita kan sedikit banyak tetap harus fokus pada pemilihan judul. Judul itu paling tidak yang pertama adalah singkat, padat, spesifik, relevan, dan yang terakhir ya mungkin perlu jadi pertimbangan juga menarik. Yang pertama singkat dan padat, ya simpel. Dari judul itu sebenarnya kita tahu apa yang mau dibahas ya. Spesifik itu adalah wujud dari sebuah penelitian. Penelitian itu beda dengan buku. Kalau saya lihat memang beberapa hal yang dibahas ini oleh Mr. Ibnu Akil, terutama di outline itu kecenderungannya berbentuk buku ya. Kenapa? Karena Anda harus dipaksa untuk membahas tanzih, tashbih, kemudian wahdatul wujud, imajinasi kreatif, insan kamil, hulul ittihad, manunggaling kaula gusti dan panteisme. Belum lagi juga ada teori-teori filosofi sains yang Anda sebutkan, ada teori Big Bang, holografi, simulation, dan biocentrism itu ya satu hal yang tidak kemudian membuat tulisan kita fokus. Jadi salah satunya adalah kenapa kemudian judul ini menjadi banyak, ya padahal yang dibutuhkan hanya spesifikasi saja satu. Sementara dari judul itu ada beberapa terma, ada beberapa elemen. Yang pertama wahdatul wujud, yang kedua tafsir Ibnu Arabi, yang ketiga ayat-ayat Al-Quran, yang keempat teori sains. Ini kombinasi yang benar bisa membuat tidak mudah untuk sekali baca dan tidak mudah untuk dipahami karena memang kecenderungannya terlalu banyak, dan banyak itu memaksa nanti Mr. Akil untuk menjelaskan satu persatu, dan itu bukan karakter dari bukan karakter dari skripsi saya kira. Ya, kenapa? Karena memang terlalu banyak tadi. Dan kalau saya memberikan ataupun melihat judul yang bagus itu yang memang lebih baik fokus apakah ke wahdatul wujudnya ataupun ke tafsirnya misalkan, atau malah mau dikorelasi spiritual dan sains misalkan. Contoh kalau tidak jauh ya misalkan Ibnu Akil dari judul Anda. Karena kalau misalkan nanti Anda menggunakan judul yang lain dan berbeda, ya harus ada ujian lagi gitu kan istilahnya. Tapi kalau misalkan masih berkaitan dengan judul Anda, karena saya yakin ini harusnya menjadi satu judul pilihan di antara ribuan judul yang ada. Nah itu kan seperti itu pengennya. Jadi saya yakin ini sudah masuk dan sudah disadari lah paling tidak sama Mr. Ibnu Akil untuk mengelola ataupun untuk meneliti seputar wahdatul wujud tafsir Ibnu Katsir. Kalau saya ngelihat yang pertama adalah makna ataupun wahdatul wujud dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Arabi misalkan. Jadi itu lebih menarik sekalipun tidak ada teori sainsnya tadi. Ya, wahdatul wujud dalam tafsir Ibnu Arabi, atau misalkan kesatuan wujud dalam tafsir Ibnu Arabi, perspektif filosofis terhadap misalkan contohnya apa nih terkait dengan alam semesta misalkan, daripada kemudian lebih banyak pada fokus pada elemen-elemen tadi karena itu terlalu banyak Mr. Akil. Jadi konsep wahdatul wujud sebenarnya sih saya nggak tahu apakah apa yang ingin dituju oleh Mr. Akil dari kolaborasi ataupun relasi antara wahdatul wujud dengan saya. Gimana Mr. Akil? Yang ingin disampaikan sebenarnya sederhananya. Ya, pertama saya sebetulnya ingin mengangkat konsep wahdatul wujud itu sendiri yang pemikiran Ibnu Arabi ya, kemudian merelasikannya dengan sains tadi gitu. Tetapi karena kan kita harus tetap dalam konteks tafsir itu, maka bahwa konsep tadi ada nggak di dalam penafsirannya Ibnu Arabi sendiri ya kan? Gitu. Jadi saya mencoba merelasikan itu. Ya, karena kalau kemudian ini dipaksakan, ya apa korelasinya? Kemudian ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi ada Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas dengan apa tadi? Dengan tafsir surah An-Nur gitu ya. Ya, itu. Jadi untuk kesini pun juga ya masih perdebatan
Perdebatan dalam arti bahasannya pun juga nggak semua mufasir itu ke arah sana. Ya, artinya apakah benar misalkan wahdatul wujud? Ya, karena kan wahdatul wujud yang yang diungkap oleh Ibnu Arabi itu kan pemahamannya berbeda dengan Abu Yazid al-Bustami, pemahamannya berbeda dengan nanti Al-Hallaj misalkan, pemahamannya berbeda dengan Syekh Shidrat Al misalkan. Jadi itu yang menjadi poin saya kira. Jadi tidak terlalu fokus di situ. Tapi kalau misalkan Anda akan terkait ayat-ayat wahdatul wujud dalam kitab tafsir Ibnu Arabi malah lebih pas. Anda bisa bermelancar terkait dengan ayat-ayat yang diduga dalam tanda kutip ya, diduga ataupun diyakini sebagai bagian dari ayat-ayat wahdatul wujud. Jadi Anda bisa bermain di situ daripada kemudian Anda mengkorelasikan dengan teori sains, karena di bab 4 itu kan Anda masukkan Big Bang, holografik dan seterusnya, itu kan luar biasa juga untuk membahasnya. Sementara kajian skripsi itu adalah kajian yang sangat-sangat spesifik. Ya, jadi yang namanya penelitian baik itu S1, S2, S3 itu mengambil sedikit dari yang banyak, secuil saja cukup. Secuil itu kemudian menjadi banyak, bukan kemudian sedikit dari yang banyak atau banyak dari yang sedikit. Nah, yang penelitian ini kan banyak dari yang sedikit. Ada secuil kemudian kita bahas, kita uraikan lebih spesifik. Tapi kalau buku itu kan karakternya sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikit dari yang banyak itu. Jadi ibaratnya ya model palu gada gitu ya. Apa yang diminta misalkan semuanya ada di situ. Karena memang tidak fokus pada yang namanya kita sebut dengan penelitian. Yang sederhana mungkin kayak di Sirah Peradaban Islam, Badri Yatim. Nah, itu buku. Kenapa? Menampilkan semua dari awal sampai akhir, dari masa Nabi sampai modern misalkan. Tapi kan semuanya ada di situ. Itu bukan model penelitian, ya bukan model penelitian di mana penelitian itu lebih spesifik. Nah, kembali lagi, memang idealnya kalau saya lihat itu lebih baik duduk fokus saja misalkan wahdatul wujud dalam tafsir Ibnu Arabi. Berarti nanti sayanya nggak masuk Pak misalkan. Jadi kalau sainsnya aja misalkan ya Anda bisa mencari ayat-ayat yang mungkin bisa disesuaikan wahdatul wujud dalam tafsir Ibnu Arabi, perspektif filosofis terhadap alam semesta misalkan, karena Anda berbicara tentang alam semesta dan wahdatul wujud itu kan mengejawantahkan semua yang ada dalam semesta itu sebagai bagian, ya sebagai unsur ya yang dianggap bagian dari Tuhan. Beda kalau hulul. Kalau hulul itu kan dari atas ke bawah. Kalau itihad itu kan dari bawah ke atas. Konsep al-halaj dan Nabi Yazid al-Bustami. Sekalipun intinya adalah satu manunggaling kaula Gusti. Ya tetap ujungnya karena ada imanensi tadi yang disebutkan ya. Tapi lagi-lagi itu kan bahasan yang kemudian tidak menjadi fokus. Ya tidak menjadi fokus. Jauh lebih baik kalau misalkan Anda lebih baik fokus pada tafsir Ibnu Arabi saja, tapi kasusnya adalah wahdatul wujudnya. Saya kira itu sudah sudah pas ya. Adapun nanti terkait dengan alam ya tidak menjadi fokus utama, hanya sekunder saja. Jadi ya, secara umum tadi sudah disampaikan Pak Dekan terkait dengan hal-hal teknis penulisan gitu ya. Tapi memang kalau saya lihat untuk outline ini memang jumping semuanya Ibnu Aqil ya. Misalnya Ibnu Aqil. Jadi mulai dari bab 2, bab 3, bab 4 itu seolah-olah terkesan tidak ada interconnectedness-nya itu. Jadi gimana nanti biar seolah-olah wahdatul wujud kemudian tidak tidak lepas dari tafsir Ibnu Arabi misalkan. Atau misalkan yang keempat tadi, kalau tadi disebutkan misalkan bab 4 itu harusnya tidak masuk ya berarti kita fokus pada bab 2 dan 3 itu. Saya kira itu ya. Baik, saya kira cukup palingan. Ya, baik. Mungkin kalau Baik. untuk judul nanti bisa saya revisi nggak ya? Bisa. Jadi gini, Bisa ya? masukan dari pembimbing, masukan dari dosen yang Anda ajak konsultasi, itu semua masukan. Jadi Anda punya otoritas untuk menentukan mana yang mau ditulis dan diteliti, gitu ya. Tentu saja apapun yang Anda pilih, Anda harus bisa menjelaskan, gitu saja. Baik, yang nggak kalah penting nanti skripsi Anda itu harus ada kebaruan dan ada urgensinya, ya. Tidak hanya
dan menjelaskan, tapi urgensinya apa sih? Saya langsung tanyakan saja, Anda yang meng-ACC siapa? Ustadz Abdul Rauf. Ustadz Abdul Rauf ya. Iya. Mau dibimbing siapa? Iya, mungkin sama beliau lagi, Ustadz. Ustadz Rauf. Cocok dengan Rauf, tinggal nanti Anda harus kuat dalam penafsiran, jangan bawa skripsi ini menjadi skripsi pemikiran. Iya. Karena tidak ada, ini kan masalah Anda kan membuktikan sarjana Quran dan tafsir ya, bukan sarjana pemikiran, apalagi sarjana teologi ya. Nah itu nanti tema ini bisa diteliti dalam banyak ilmu, salah satunya ilmu tafsir. Baik, Anda boleh live kalau Anda ada urusan lain, tetap di sini juga boleh. Nah, tolong pastikan nilai mata kuliah lengkap, kompre tahfidz sudah, kompre mata kuliah sudah, dan skripsi bisa berjalan sehingga Baik, Ustadz. Nah, terima kasih. mudah-mudahan dalam waktu dekat Anda bisa sidang. Ya. Nanti Anda mendaftar online ya. Teguh ada? Ya ada. Ya sudah, Karimah kalau gitu silakan Karimah. Afwan Ustaz, ada. 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 Ya. Silakan Anda presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andi Rahman dan Dr. Lukman Hakim. Semoga beliau sehat selalu ya. Judul penelitian saya adalah tentang disabilitas dalam Al-Quran, kajian tafsir hakiki dan majazi. Maksud dari judul ini adalah saya ingin meneliti bagaimana konsep disabilitas dijelaskan dalam Al-Quran, baik dalam arti hakiki maupun arti majazi. Jadi dalam penelitian ini saya ingin memahami bagaimana Al-Quran membicarakan istilah-istilah yang berhubungan dengan difabel gitu, Ustaz. Selain itu saya juga berusaha untuk membedakan ayat yang menjelaskan disabilitas fisik dengan ayat yang menjelaskan disabilitas dalam makna spiritual. Kenapa hal ini penting saya lakukan gitu, karena banyak masyarakat masih salah paham gitu tentang penyandang disabilitas. Nah, dengan harapannya adalah dengan memahami penjelasan Al-Quran, kita bisa menghargai dan memuliakan para penyandang disabilitas itu. Nah, saya meneliti ini karena ada beberapa